Biar aku periksa lukamu. Sudah hampir sembuh, biar aku lihat. Berhenti. Apa yang kalian berdua lakukan? Aku khawatir padamu dan khusus datang untuk mengantarmu kembali ke istana. Tapi kamu di sini berselingkuh dengan pria lain. Jadi sia-sia aku percaya padamu dan Yesian. Yang mulia. Beraninya kamu menamparku? Lalu apa kalau aku menamparmu? Apa yang kamu lihat pada Yunxian? Dia menderita begitu banyak di Oirat, dan hanya memikirkanmu beraninya kamu mencurigainya? Biar aku katakan Yunxian adalah wanitaku. Dia adalah wanitaku. Kamu tidak berhak menyuruhku apa yang harus dilakukan. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak berhak? Aku memberikan dunia ini padamu. Kamu bahkan tidak bisa melindungi seorang wanita. Masih ingatkah kamu ketika kamu berlutut di hadapanku, meminta izinku untuk menikahinya? Apa yang kamu katakan? Kamu bilang akan mencintai dan melindunginya. Sudahkah kamu melakukannya? Biar aku katakan kamu bukan apa-apa. Aku bukan apa-apa. Ju Qiuhen, jangan lupa. Aku adalah kaisar. Aku adalah putra surga. Pasukan, tahan dia ya. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah pembalasan. Qiu. Dia adalah kakakmu. Menyingkir ini tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimana ini tidak ada hubungannya denganku? Mengapa kamu membohongiku? Mengatakan putra mahkota menderita campak. Kamu bahkan melarang orang mengunjunginya. Sekarang dia tidak punya apa-apa, tapi kamu memperlakukannya seperti ini. Apakah kamu layak menjadi kaisar? Diam. Kalian semua bilang aku tidak layak menjadi kaisar. Tapi aku adalah kaisar. Aku adalah kaisar yang sah. Yang mulia, Biar aku tanya mengapa kamu di sini? Apa yang kalian berdua lakukan tadi? Bicara. Kamu bisu? Bukankah kamu sangat sombong? Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Kirim dia kembali ke istana selatan. Dari hari ini si Rasna. Dia hanya akan dilayani oleh satu orang, semua pintu harus disegel. Dan tidak boleh dibuka tanpa perintahku. Jika kamu berani kunci aku sampai mati. Kamu pikir aku tidak cukup berani? Siapapun yang menentangku akan menghadapi kematian. Adapun Yunxian, aku akan memberinya anugerah. Dan melihat sendiri apakah dia masih suci. Bawa dia pergi. Ayo pergi. Xiao Emazi tutup pintunya. Qiu, lepaskan aku. Lepaskan aku. Qiu, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu bilang kamu masih perawan? Bukankah kamu bilang kamu tidak terlibat dengan Ju Qizhen dan Yesian? Qiu. Qiu, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Qiu. Yunxian. Aku salah menilaimu. Aku percaya kamu tidak bersalah. Baru saja aku kehilangan akal. Aku sebenarnya datang untuk menyelamatkanmu.
Tapi ketika aku melihat kaisar yang sudah pensiun begitu akrab denganmu, pikirkanlah, mana ada suami yang mau istrinya begitu akrab dengan pria lain? Tidak apa-apa. Berhenti menangis, aku terlalu sensitif. Biarkan semua ini berlalu mulai sekarang. Kita akan hidup seperti pasangan biasa. Aku telah memperlakukanmu dengan buruk. Kamu juga sudah memukulku. Kamu seharusnya sudah tenang sekarang. Berhenti menangis, oke? Lalu apa yang kamu inginkan? Lepaskan kaisar yang sudah pensiun dulu. Ini urusan negara, aku sudah memberimu muka. Kamu masih terus menangis di sini, akankah ada akhirnya? Apa kamu menyesal memberikan dirimu padaku, bukan padanya? Kaisar telah tiba. Sakit lebih pelan. Yang mulia tahanlah. Sakit. Apa yang terjadi dengan permaisuri? Tetap duduk. Aku pikir dengan kakak Hang sudah aman kembali ke istana. Kamu tidak akan datang. Jangan bicara lagi. Ada apa dengan kakimu? Tidak ada, baik-baik saja. Berbaring biar aku lihat. Apa yang terjadi? Yang mulia, setelah Anda pergi hari ini, Yang mulia telah sibuk mengurus urusan Ratu Ibu Mulia. Dia telah memberitahu dokter istana serta Dewan Negara. Dia sibuk sepanjang hari. Ketika Ratu Ibu mendengar Ratu Ibu Mulia, San, terkena stroke, dia berniat pindah ke istana Renshaw. Dan Yang Mulia belum makan sepanjang hari. Dia jatuh begitu masuk ke istananya sendiri. Berikan saya salep obat. Kamu boleh pergi sekarang. Apakah sakit? Apakah kamu merasa lebih baik? Saya lebih baik. Yang Mulia memperlakukan saya dengan sangat baik, saya tidak merasakan sakit sama sekali. Dan kamu? Biarkan saja para pelayan yang mengerjakan. Saya merasa lebih tenang jika saya melakukan semuanya sendiri. Sekarang saya pikir, saya benar-benar telah bersalah padamu di masa lalu. Yang Mulia. Mereka menuangkan timah ke dalam kunci dan memberi kami makanan yang layaknya untuk babi. Mengusir para pelayan lainnya, dia sengaja melakukan ini.
Apa yang perlu ditakutkan? Saya telah menghadapi situasi yang lebih buruk dari ini. Hanya saja kalian berdua harus menderita bersamaku. Apa? Kaisar menghormatinya tadi malam dan memberikannya mutiara itu? Yang mulia jangan bersedih. Kaisar tetap bermalam di Istana Kuning. Saya mengirim beberapa orang untuk memeriksa. Kaisar hanya memberikannya beberapa hadiah. Dia tidak pergi ke Istana Wanan. Dan tidak memintanya untuk bertemu juga jelas bahwa perasaan yang mulia padanya tidak sekuat dulu seperti yang kita duga. Tidak cukup jika kasih sayangnya padanya berkurang. Saya ingin yang mulia membencinya. Pergi sogok semua pelayan di Istana Wanan. Jika yang mulia pergi ke Istana Wanan, pastikan mereka memberitahu Kaisar bahwa selir mulia tidak mau bertemu dengannya. Ya? Yang mulia, ini tidak berbeda dengan menahan kaisar yang sudah pensiun. Begitu masalah ini tersebar ke seluruh negeri, rakyat akan marah. Jika mereka tidak suka maka penggal saja. Jadi, saya sudah cukup lama menderita di bawah Ratu Ibu. Apakah saya juga harus menderita kemarahan rakyat biasa? Tindakan yang mulia tidak memiliki kemurahan hati yang pantas untuk seorang kaisar. Saya tidak membutuhkan Anda untuk mengajari saya cara menjadi seorang kaisar. Setidaknya saya tidak ditangkap oleh Oirat. Kaisar yang sudah pensiun menghina saya secara langsung. Apa salahnya mengurungnya untuk meredakan kemarahan saya? Yu Dongyang, jika Anda merasa kesal, Anda bisa mengundurkan diri dari posisi Anda dan pensiun. Saya tidak akan membujuk Anda untuk tetap tinggal. Saya tidak berani. Sekarang Ibu Suri yang mulia berada dalam kondisi kritis. Saya sangat khawatir. Beritahu Kementerian Ritus untuk mempersiapkan yang terburuk. Jika Ibu Suri meninggal, mereka tidak akan terkejut. Dari sekarang saya akan perlahan mengajari kalian semua cara merawat pasien. Yang mulia tentu saja kami bersedia mempelajari ini. Tetapi saya ingat Kaisar yang sudah pensiun dikritik karena membuka kembali apotek kekaisaran. Kali ini, Saya hanya ingin kalian semua tahu cara merawat pasien di masa depan. Ketika kalian memberikan resep, kalian tidak ingin obatnya tidak berguna. tepat sekali. Tidak akan merugikan untuk mendapatkan keterampilan tambahan, terutama ketika kalian semua meninggalkan istana di masa depan. Untuk sisanya kalian tidak perlu khawatir. Saya tidak berusaha memperluas apotek kekaisaran, juga tidak bermaksud memberikan resep resmi dan memungut bayaran di sana. Bahkan jika pejabat istana tidak akan bisa ikut campur. Tepat sekali, pikirkanlah. Sekarang yang mulia adalah seller mulia APA Salana memberikan bantuan kepada pilihan kalian masih akan memberikan obat berdasarkan resep. Tapi ketika kalian melihat seseorang dengan penyakit serius, kalian akan bisa menanyakan gejala mereka lebih detail untuk memberikan resep. Tidak ada yang akan tersinggung dengan sedikit perubahan dalam resep. Itu benar. Jika kalian melakukan dengan baik, saya akan menggunakan tabungan saya sendiri untuk membayar kalian semua 1 tael perak setiap bulan. 3 teratas akan mendapatkan jumlah itu 2 kali lipat. 3 teratas itu hebat. Kami akan mendapatkan jumlah yang sama dengan Kasim Istana di luar. Terima kasih yang mulia. Tolong ajari kami sekarang. Baiklah, namun aku akan mengakuinya sekarang. Aku adalah guru yang sangat tegas. Kami tidak takut murid yang sukses diajar oleh guru yang tegas. Lagi pula jika kami bisa mempelajari setengah dari keahlian yang mulia, mungkin kami juga bisa menjadi pejabat wanita. Benar? Yang mulia, bisakah kami menjadi dokter wanita? Belum. Biarkan aku memikirkannya. Bagaimana dengan wanita medis? Meskipun kalian semua memiliki pengetahuan dasar tentang pengobatan, tapi akan tidak mungkin untuk unggul di bidang ini tanpa beberapa tahun belajar dan pengalaman. Karena itu menurutku, pediatri oftalmologi kedokteran gigi
ortopedi otolaringologi, dan penyakit menular bisa diabaikan untuk sementara. Kita akan fokus pada cabang yang paling umum, termasuk praktik umum kebidanan dan cedera fisik. Karena ada banyak wanita di istana, dalam kelompok itu kebidanan akan menjadi cabang yang paling penting. Beberapa hari ini aku telah merangkum poin-poin penting dan teori yang lebih sederhana dari kitab suci Huangdi. Dari hari ini aku akan mengajarkannya kepada kalian. Bagus sekali. Chun Guan dan Qi, posisi jari. Chun mewakili area atas, Guan mewakili area tengah, dan Qi mewakili area bawah. Area atas termasuk jantung dan paru-paru. Area tengah termasuk limpa, hati, dan usus. Sementara area bawah termasuk ginjal dan kandung kemih. Xiao Emazi suruh dia datang ya. Apakah selir mulia seperti ini setiap hari? Iya. Bantal yang mulia. Selalu basah. Mengapa dia menjadi begitu keras kepala sekarang? Yang mulia, nyonyaku adalah orang yang emosional. Kalian semua berpikir untuknya. Layani dia dengan baik, jangan membuatnya lelah. Seperti yang diperintahkan. Sini, tunjukkan lidahmu. Kamu tidak menderita diare karena makanan yang kamu makan. Ini karena limpa yang lemah dan materi keruh di perutmu. Bagaimana kalau ini berhenti makan sesuai resep sebelumnya? Aku akan mengubahnya menjadi bubuk penghilang Qi Huo Xiang. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku yang mulia. Berdiri dan bicara. Terima kasih yang mulia. Saya berkeringat berlebihan. Dan sangat takut. Lalu sesi rang memberai tehu saya untuk dat ang Setelah Setelah meminum beberapa set obat, saya sudah sepenuhnya sembuh. Saya mendengar bahwa siapapun yang datang ke sini, tanpa izin dari Kepala Kasim dan pelayan, akan tetap aman jika mereka benar-benar sakit. Yang mulia, Anda telah membantu kami dengan tabungan pribadi Anda. Yang mulia, Anda benar-benar orang tua saya yang terlahir kembali. Tidak apa-apa, yang mulia. Saya tidak setua itu, bekerja keraslah saat kau kembali. Baik, terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Yang mulia, bagaimana bisa Anda selalu bekerja begitu keras? Jika Anda menyalin buku-buku medis, Anda bisa membiarkan saya melakukannya. Saya merasa lebih tenang jika saya melakukannya sendiri. Yang mulia, sudah 2 bulan. Anda masih seorang selir. Bagaimana mungkin Anda bisa berdebat dengan Paduka Raja setiap hari? Saya tidak bisa pergi ke istana Qian King. Setiap kali saya ingat bahwa saya yang meyakinkan Kaisar pensiun. Untuk mempercayai Paduka Raja, saya diliputi rasa bersalah karena ia seperti ini, karena saya. Tapi dia adalah Kaisar. Saya tahu, jadi saya hanya bisa membuat diri saya sibuk.
Sibuk sampai-sampai saya hanya memiliki urusan tentang apotek kekaisaran, tidak ada yang lain yang saya pedulikan. Masalah kaisar pensiun juga mengganggu saya saat saya mendengarnya. Tapi Yang Mulia melanjutkan, seperti ini juga bukan rencana yang baik. Jika Anda ingin membantu Istana Selatan, Anda masih membutuhkan kaisar. Jika Anda terus seperti ini dan menolak bertemu kaisar, para Kasim akan berpikir Anda kehilangan nikmat. Lalu tidak peduli berapa banyak uang yang kita berikan kepada mereka, itu akan sia-sia. Lagi pula Yang Mulia datang untuk melihatmu setiap 3 hingga 5 hari sekali. Dia takut Anda marah, jadi dia tidak mengizinkan saya memberitahunya. Dia sering diam-diam mengunjungi saya. Yang Mulia, Anda masih keluarga kaisar. Bagaimana mungkin sebuah keluarga bisa marah satu sama lain seumur hidup? Kali ini Anda marah cukup lama, jika salju tebal membekukan segalanya. Jangan bicara tentang masa lalu, saya akan menunggu di awal menunggu Anda muncul. Apa itu baik-baik saja? Sudah bertahun-tahun saya sering memikirkan hari ketika Anda bisa membantu saya berpakaian seperti ini. Sekarang itu menjadi kenyataan. Jika Paduka Raja menyukainya, saya bisa sering membantu Anda seperti ini. Saya suka setiap hari. Paduka Raja, saya punya permintaan. Apa itu? Sejak saya dinamai Selir, saya belum bertemu ayah dan nenek saya. Bagaimana saya bisa melupakan ini? Saya akan segera mengirim seseorang untuk menjemput ayah dan nenekmu ke istana. Terima kasih. Bukankah indah bagaimana sopan Anda berbicara kepada saya? Yunxian, mari kita seperti ini selamanya, oke? Yang Mulia, Anda harus segera berangkat ke pengadilan. Oke. Kalau begitu aku akan pergi. Sejak kapan sampai ke titik di mana aku harus berpura-pura di depannya?
Hidup di Istana Selatan sangat sulit, saat ini, bahkan Ru Xiang dipindahkan keluar. Untungnya Ding Xiang masih ada di sana. Aku yang menyakiti kaisar yang sudah pensiun. Ayah, bolehkah aku meminta bantuanmu untuk membantu orang-orang di Istana Selatan sebisa mungkin? Bagaimana bisa semudah itu? Bukan berarti kita belum memikirkan apapun. Bahkan Menteri Yu tidak bisa mengirim barang ke sana. Kudengar di Istana Selatan hampir tidak lebih baik dari titik kelaparan. Ketika Yang Mulia ingin mendapatkan susu kambing untuk putra mahkota, dia harus menyulam sendiri, agar para kasim penjaga menjualnya dan menukarnya dengan uang. Jika kaisar seperti ini, mengapa orang-orang istana tidak menentang? Tentu saja mereka menentang, tapi sejak Ibu Suri sebelumnya jatuh sakit, Yang Mulia melalui Adipati Wang perlahan menyingkirkan para pejabat yang menentangnya. Ketika para petani mendengar tentang masalah di Istana Selatan, tidak ada kedamaian. Benar, aku juga mendengar tentang ini beberapa hari yang lalu. Sepupuku juga ikut dalam kampanye utara. Dia sebelumnya tinggal di tepi sungai penambangan emas. Jika bukan karena kaisar yang sudah pensiun, dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk pulang. Bagaimanapun aku ingin mencoba. Jika para kasim bersedia menerima sulaman Qian Jeji, maka jika kita memberi mereka lebih banyak uang, mereka seharusnya bersedia melakukan beberapa hal. Yu Xiang, nenek, aku harus membebanimu untuk mengeluarkan kotak ini. Oh, kenapa berat sekali? Ini adalah pil ginseng. Ini adalah mutiara berharga yang diberikan kaisar kepada Yang Mulia, setiap satu bernilai 100 keping emas. Yang Mulia menutupinya dengan obat sendiri, dari luar tidak bisa dilihat. Nenek sudah tua, nyonya memberikan obat buatan sendiri kepadanya adalah hal yang wajar. Kalian ingin kami membantu Istana Selatan dengan mutiara-mutiara ini? Kaisar sangat curiga padaku saat ini. Meskipun dia membantuku di masa lalu. Tapi itu masih sangat tidak cukup. Ayah, nenek, kali ini aku benar-benar harus membebanimu. Mengeluarkannya dari istana seharusnya tidak sulit. Tapi barang-barang ini terlalu berharga. Jika kita memanjakan selera para penjaga, aku hanya takut kita akan menyakiti kaisar yang sudah pensiun. Aku sudah tidak bisa peduli lagi. Asalkan beberapa bisa sampai ke Qian Jeji. Hatiku tenang. Kamu tidak salah, hanya saja ada orang dari Depot Timur yang mengawasi rumah kita. Jika kita ingin melakukan sesuatu dengan tuntas dan diam-diam, itu akan sangat sulit. Siang. Kamu bilang sebelumnya sepupumu juga tinggal di tepi sungai penambangan emas? Ya, Orang-orang yang pernah tinggal di tepi sungai penambangan emas kemungkinan besar masih berhubungan. Bisakah kamu meminta sepupumu untuk mencari seseorang bernama Lisan? ya. Yang Mulia, aku sudah menunjuk seseorang untuk memeriksa kereta Hang. Tidak ada apa-apa di sana. Terima kasih, lain kali aku pasti akan membawakanmu yang terbaik. Aku akan memanggilmu lain kali. Tuan, beli ubi manis ini segar. Pergi sana. Saudara-saudara, ingat, jika kalian tertangkap, tidak ada yang bisa mengkhianati permaisuri. Kita semua telah melalui kesulitan bersama di tempat pencucian emas. Sebagai saudara, apa yang belum kita lihat? Bukankah ini hanya mengantar barang? Bukan kabur dari penjara, kita tidak akan gagal dalam misi ini. Benar, kita tidak akan gagal. Ini.
Yang Mulia, makanlah lagi. Yang Mulia, meskipun tidak nafsu makan, Anda harus makan lebih banyak. Aku tidak lapar, simpan itu untuk Shen Er. Aku harus cepat menyelesaikan sapu tangan ini. Lihat apa yang aku dapatkan dalam perburuanku. Itu hebat. Aku akan membuat sup. Yang Mulia, dari mana Anda mendapatkan busur dan panah ini? Aku menghabiskan begitu banyak waktu dengan Oirat, bagaimana aku tidak tahu cara membuat hal sederhana seperti ini. Jangan khawatir, kita tidak akan kelaparan. Ya. Yang Mulia, Yang Mulia, lihat. Ada daging kering, ikan hidup, dan beras. Siapa yang mengirim ini? Itu Yu Dongyang, Huo Guang, dan Lisan. Mereka masih ingat aku. Ini luar biasa. Yang Mulia, aku akan bersiap. Bagus, cepat. Sudah kukatakan padamu, aku menderita begitu banyak dengan Oirot. Ini tidak banyak. Hanya saja aku tidak tahu apakah Yunxian baik-baik saja. Dia seharusnya cukup baik. Terima kasih langit, akhirnya aku bisa tenang. Yang Mulia, ada seorang dayang yang dulu di Istana Rensho ingin bertemu Anda. Istana Rensho. Suruh dia masuk. Salam Yang Mulia. Silahkan bangun. Yang Mulia, atas nama hubungan baik kita di masa lalu, tolong bantu aku sekali lagi. Apa itu? Ini tentang Ibu Suri, tidak peduli apa yang kupikirkan, hanya Anda yang mau membantunya. Tebakanmu tidak salah, ini bukan hanya stroke. Sejak hari itu Permaisuri mengirim Ibu Suri kembali ke istana, aku merasa ada yang salah. Dia baik-baik saja, jadi bagaimana dia tiba-tiba stroke? Mengapa dia juga meminta Ibu Suri pindah tempat tinggal setelah beberapa hari? Kemudian Ibu Suri tampaknya lebih baik dan bahkan bisa membuka matanya. Tapi sejak dia mulai minum obat, dia jatuh ke keadaan setengah sadar ini. Aku juga bodoh, hanya ketika Permaisuri Wu datang berkunjung aku menyadari. Setelah melihat keadaan Yang Mulia, dia mulai tertawa mengatakan itu adalah pembalasan. Bahwa dia telah ditipu oleh keponakannya sendiri. Dia benar-benar mengatakan itu? Ibu Suri Wu tinggal di Istana Rensho dan sangat senang. Aku tidak punya pilihan. Untungnya ada seorang dayang istana yang masih punya hati dan mengingatkan aku bahwa aku masih bisa mencari kamu. Yang Mulia, aku tahu Ibu Suri pernah mencoba membunuhmu. Jangan lanjutkan, aku tidak akan hanya diam saja. Bagaimanapun juga dia masih seorang pasien saat ini. Terima kasih Yang Mulia. Hanya saja kamu harus hati-hati dengan ini. Aku akan menyiapkan obat dan menyuruh Siang mengantarkannya. Di masa depan aku akan mengunjungi setiap 2 malam. Yang Mulia, kamu tidak bisa menyebutkan ini kepada Kaisar. Kenapa tidak? Sebelum Ibu Suri jatuh sakit, dia sangat marah kepada Yang Mulia. Mengatakan bahwa dia menanamkan semua tanggung jawab pembunuhan mantan Kaisar kepada dirinya.
Yang mulia, kamu harus tidur. Bagaimana dengan hal-hal yang kamu selidiki? Hari itu Ibu Suri benar-benar pergi ke istana Qian King. Seseorang mendengar dia bertengkar dengan kaisar dan tiba-tiba dia mengalami stroke. Dia kemudian dikirim kembali oleh permaisuri. Yang mulia, jangan kesal, ini bukan dilakukan oleh kaisar. Aku sama sekali tidak kesal. Aku hanya kecewa. Bagaimanapun juga dia masih ibu sahnya. Dia mengangkatnya ke tahta dengan tangannya sendiri. Yang mulia, lalu apa rencana kamu? Kaisar pasti akan datang mengunjungi kamu. Apalagi yang bisa aku lakukan? Aku tidak bisa pergi dalam hidup ini. Yang mulia, jangan katakan itu membuatku takut mendengarnya. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal bodoh. Pejabat, ada yang aneh di tempat Ibu Suri. Apa itu? Di masa lalu semua obat yang diberikan akan dipesan oleh permaisuri. Ketika aku mengunjungi, aku menemukan bahwa meskipun tubuhnya tampak kaku, dia tampak berbeda dari sebelumnya. Denyut nadinya konsisten, dan meskipun kulitnya masih kuning, itu masih tampak aneh. Aku pasti menggunakan terlalu banyak stramonium, kamu tidak perlu khawatir, aku akan pergi melihat. Ya. Bertahanlah sedikit lagi, setelah beberapa kali lagi kamu akan lebih baik. Jadi itu kamu. Pergi untuk sekarang. Senior. Aku masih tidak percaya bahwa kamu sebagai seorang tabib akan membantu permaisuri dalam perbuatan mengerikannya. Perintah kerajaan harus diikuti. Melihat orang yang sempurna sehat menjadi sakit, aku tidak bisa mengabaikannya, dan karena aku sudah melakukan sesuatu, aku akan melakukannya sampai akhir. Yang mulia, sudahkah kamu memikirkannya? Begitu Ibu Suri sembuh, bagaimana ini akan diselidiki? Ibu Suri berbeda dari Ibu Suri lainnya, dia tidak bisa dipindahkan ke tempat lain untuk menghabiskan sisa hidupnya. Ini alasanmu tidak menahan permaisuri. Bagaimanapun juga pamanku membantunya selama lebih dari 10 tahun. Tapi dia meninggal atas perintahnya. Aku membalas dendam untuknya. Jika kau benar-benar berpikir begitu, kau tidak akan datang sendirian. Kau pasti sudah pergi ke permaisuri. Lagi pula permaisuri sudah dalam kondisi seperti ini. Tapi barang-barang yang kau kirim adalah yang terbaik. Senior guru selalu berharap kita bisa seperti dia dan menjadi tabib yang berbudi luhur. Kali ini bantu aku. Kita bisa menyembuhkan permaisuri bersama. Jangan buat guru kecewa. Sudah cukup. Membuatnya kecewa? Sejak dia menerimamu, dia selalu memujimu dan tidak pernah mengatakan hal baik tentangku. Semua orang di Biro Pengobatan Kekaisaran bersikap dingin padaku. Dia bahkan tidak menyemangatiku. Setelah kabar kematiannya menyebar ke istana, aku pergi ke makamnya dan menangis berkali-kali. Tapi dia bahkan tidak mati. Dan dia tidak mengatakan apa-apa padaku. Bahkan sebelum dia pergi untuk pindah ke Biro Pengobatan Nanjing, dia masih tidak mau bertemu denganku. Dalam pikirannya kau adalah murid yang berbakat. Di matanya bantuan dan pelayananku
Hanya seperti Cheng Shisan kecil. Kau bukan pamanmu, kau adalah dirimu sendiri. Bagaimana mungkin guru tidak peduli padamu? Tahun itu dia sendiri meminta kaisar untuk membiarkanmu tetap di biro pengobatan kekaisaran. Dia bahkan berkata jika Chunxia tidak bisa menjadi tabib, dia lebih baik dibunuh. Mengapa dia menolak kembali ke biro pengobatan kekaisaran? Dia sudah memberitahuku. Dia bilang kau selalu ingin membuktikan bahwa kau lebih kuat darinya. Sekarang kau sudah mengelola biro pengobatan dengan sangat teratur. Dia sangat puas mengapa dia harus kembali membebanimu. Kau tidak perlu menghiburku. Senior, kau pernah menanyakan satu hal pada guru. Guru sebenarnya sangat ingin memberitahumu. Dia selalu mengira kau. Setelah berpikir sejenak, dia tetap pergi. Dia selalu mengira aku. Dia bilang aku selalu. Apa yang kau tanyakan padanya? Mengenakan jubah resmi Biro Pengobatan Kekaisaran, aku bertanya di depan makamnya. Apakah aku murid terbaiknya? Permaisuri bisa duduk beberapa hari ini. Bagaimana kau rencanakan menangani masalah ini? Aku juga tidak tahu. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Aku hanya tahu. Tidak ada tabib yang tidak menyelamatkan pasiennya. Ini bukan rencana, kita perlu memikirkannya dengan serius. Pertama-tama kita perlu menyuap Biro Astronomi. Kemudian seseorang akan melaporkan bahwa langit menunjukkan fenomena yang tidak normal. Ibu Suri harus meninggalkan istana untuk benar-benar aman. Kemudian biarawati Jingci akan menggunakan alasan merindukan saudara, teman, perempuannya, dan bertanya apakah Ibu Suri dapat dipindahkan ke biara Yongqing. Mungkin sang permaisuri bahkan akan senang. Biarawati Jingci dan Ibu Suri sudah memiliki dendam lama. Jika Ibu Suri meninggal di biara Yongqing, akan lebih mudah bagi permaisuri untuk menjelaskannya. Ketika saatnya tiba, kamu hanya perlu memberitahu permaisuri bahwa Ibu Suri sayangnya akan seperti ini selamanya. Yang mulia kemungkinan besar akan setuju untuk Ibu Suri meninggalkan istana. Sebelumnya Bibi mencuri posisi biarawati Jingci sebagai permaisuri. Tetapi sekarang dia justru berada di tangannya untuk dimainkan. Apa yang terjadi akan kembali. Yang mulia, saya pergi ke biro Shanggong hari ini. Saya tidak sengaja melihat sejarawan wanita di sana menulis catatan merah. Yang mulia, selir mulia telah dikunjungi secara seksual 5 kali bulan ini. 5 kali. Bukankah Yang Mulia dan dia sudah bertengkar? Selama beberapa hari terakhir Yang Mulia selalu kembali ke istana Qianqing untuk beristirahat, kemudian diam-diam pergi ke istana Wanan. Dia akan kembali ke istananya sebelum fajar. Dia melakukan semua ini hanya untuk menyembunyikannya dariku? Mengapa dia harus melakukan ini? Aku tahu. Di satu sisi dia tidak bisa meninggalkan ayahku. Di sisi lain dia tidak tega menjauhi si perayu itu. Apa dia pikir aku bodoh? Aku akan membunuhnya, aku akan membunuhnya. Yang Mulia, tenanglah. Kamu sudah bilang bahwa membunuhnya mudah tetapi membuat kaisar melupakannya sulit.
Saya sarankan kita segera meminta ayah mertua untuk masuk ke istana dan membicarakan hal ini. Pangeran Mahkota masih berapa umur? Tetapi kalian sudah memaksaku untuk mempekerjakannya seorang guru? Seorang bijak mulai belajar pada usia 3 tahun. Pangeran Mahkota akan berusia 3 tahun depan. Memulai untuk memilih guru yang baik untuk Pangeran Mahkota sekarang di dalam kerajaan. Tidak dianggap terlalu awal. Pangeran Mahkota masih muda, apakah dia bisa tumbuh dengan sukses masih belum diketahui. Saya sudah memikirkannya. Ketika saya memiliki anak saya sendiri, tidak akan terlambat untuk membiarkan mereka mulai belajar bersama sebaliknya. Kamu tidak boleh apa yang dipelajari Pangeran Mahkota adalah bagaimana mengelola negara. Pangeran lainnya belajar bagaimana dengan hormat mematuhi kaisar. Bagaimana keduanya bisa diajarkan bersama? Apa kamu bilang anakku sendiri tidak layak mengelola negara? Duk Xiao, kamu sangat gigih. Apakah kamu diminta oleh Istana Selatan? Yang mulia, Anda salah menuduh saya. Istana Selatan saat ini benar-benar terkunci, hanya burung yang terbang yang bisa masuk ke dalamnya. Bahkan jika aku memiliki kemampuan untuk menghubungi surga, aku tetap tidak akan bisa berkomunikasi dengan Istana Selatan. Putra Baginda sendiri tentu sangat mulia. Tapi tetap saja mereka, tidak seperti putra mahkota mereka, adalah bawahan. Mereka tidak bisa mempelajari ajaran tentang mengelola negara. Adakah ayah di dunia ini yang akan memberikan bisnis keluarga kepada keponakannya daripada putranya sendiri? Tapi sebenarnya tidak ada hal seperti itu di dunia ini, di mana kakak tertua belum meninggal, tapi adiknya sudah memimpin bisnis keluarga. Sungguh berani. Baginda Anda sendiri yang mengatakan bahwa kaisar yang sudah pensiun tidak bermoral sehingga dia kehilangan tahta. Tapi Anda sekarang ini secara alami bertindak sewenang-wenang. Apa bedanya Anda dengan kaisar yang sudah pensiun sebelumnya? Benar. Ketika aku naik ke tahta itu bukan keinginanku. Ibu Suri dan kalian para bawahan yang terus-menerus mendorongku untuk naik tahta. Benar kan? Ketika kaisar yang sudah pensiun kembali ke ibu kota, dia juga secara pribadi mengatakan bahwa karena alasan kesehatan dia memintaku untuk terus memerintah negara, benar kan? Sejak aku naik tahta, aku bekerja keras untuk negara dan untuk rakyat. Aku sendiri memimpin pasukan dan mengalahkan Oirat dan membuat mereka meninggalkan ibu kota. Benar kan? Sebelumnya hanya untuk memperebutkan kekuasaan militer kaisar yang sudah pensiun, tidak bisa hidup bersama dan berjuang di jalan yang benar dan berkelahi di jalan yang salah. Bagaimana Anda bisa membandingkanku dengan dia? Biar aku yang bertanya padamu, Adipati Zhao. Anda membalikkan benar dan salah dan berbicara omong kosong di hadapanku. Seharusnya menerima hukuman apa? Aku Liu Daojiang mempertaruhkan nyawaku untuk mengatakan ini. Sebelumnya Kaisar Taizong telah mengatakan bahwa dinasti Ming diatur bersama oleh kaisar dan para bawahannya. Tindakan Baginda hari ini tidak bijaksana. Sejak kaisar yang sudah pensiun kembali, Baginda secara berturut-turut membuat keputusan resmi yang salah. Rakyat sudah resah. Keputusan salah apa yang telah aku buat secara berturut-turut? Bukankah aku mengurangi pajak? Bukankah aku memberantas pemberontak? Bahkan penggunaan istana telah berkurang 3 kali lipat. Apalagi yang kalian inginkan dariku? Mengunci kaisar yang sudah pensiun di Istana Selatan adalah salah satunya. Sering menggunakan kerabat sebagai bawahan adalah yang kedua. Memfavoritkan selir penyihir dan menyebabkan kekacauan di istana dalam adalah yang ketiga. Anda mengada-ada. Kapan aku memfavoritkan selir penyihir? Selir Mulia Hang. Pada masa pemerintahan kaisar sebelumnya Nona Hang sudah diremehkan oleh semua pejabat karena mengabaikan tempatnya dan secara terang-terangan menyarankan agar aturan istana dalam diubah. Sekarang dia tidak mengubah cara jahatnya dan berani menipu dengan alih perhatian dan melanjutkan perluasan apotek kekaisaran. Kamu berbohong. Kami berharap Yang Mulia dapat menjauhkan diri dari selir jahat dan menghormati yang bijak, selalu utamakan kekaisaran. Katakan padaku kenapa kamu melakukan begitu banyak hal di belakangku. Saya sudah memberitahu Yang Mulia sebelumnya. Yang Mulia sudah setuju untuk membuka kembali apotek kekaisaran. Tapi saya tidak setuju untuk membiarkanmu mendapatkan para dokter wanita. Para censor kekaisaran itu menggunakannya untuk menyalahkan saya lagi. Bukankah kita sudah cukup menderita kerugian terakhir kali? Kenapa kamu mengulangi kesalahan yang sama? Saya pikir itu adalah kesalahan. Ada ribuan wanita di istana yang sakit tanpa akses perawatan medis. Sebagai selir mulia, bagaimana saya bisa tidak memperhatikan semua ini? Diam, saya tidak ingin mendengarmu berbicara tentang prinsip-prinsip itu. Mulai sekarang posisi dokter wanita tidak akan ada lagi.
Kamu tidak bertindak bijaksana dengan cara seperti ini, kamu tidak akan menerima gaji selama 1 tahun, dan kamu akan dibatasi di Apa Istana katamu? Wan An untuk merenungkan Saya kesalahanmu. memintamu untuk membubarkan para dokter wanita dan menutup apotek kekaisaran. Apakah kamu merasa setiap kali ada sesuatu yang mungkin mengancam reputasimu sebagai kaisar, kamu harus menghancurkannya tanpa ampun? Kurang ajar. Saya terlalu memanjakanmu. Saya tidak berdiskusi denganmu, ini adalah dekret kekaisaran. Bawa selir mulia ke Istana Wan An untuk beristirahat. Jukyu, kamu dengarkan. Jika kamu menutup apotek kekaisaran, saya tidak akan pernah melihatmu lagi seumur hidup saya. Apa katamu? Hidup ini saya curi kembali dari Oirat. Kamu pikir saya akan peduli? Baik, setiap dari kalian mendorong saya. Selama beberapa hari terakhir, di antara semua kata yang saya katakan padanya, hanya satu kalimat ini yang tulus. Hanya karena dia mengatakan satu kalimat yang mulia tidak berani menutup apotek kekaisaran. Saya tidak sadar sejenak. Bajingan tua itu, Liu Daojiang. Dia bisa saja hanya memakzulkan Hang. Tapi berani juga dia memakzulkan saya. Dia bisa memakzulkan sepuasnya karena bagaimanapun juga statusmu tidak akan terpengaruh oleh siapapun. Ayah dapatkan lebih banyak censor kekaisaran untuk membicarakan ini sehingga semua orang di negeri ini akan mengetahuinya. Saya ingin dunia tahu bahwa Hang adalah momok. Tidak hanya Yang Mulia akan mencabut statusnya, tetapi dia juga akan mengirimnya ke Istana Dingin dan memberinya sehelai sutra putih kematian. Itu tidak sulit dilakukan. Para menteri tua ini telah mencari kesempatan untuk membatasi Yang Mulia. Bagaimana mungkin mereka membiarkan selir jahat seperti Hang melarikan diri? Yang Mulia, 5 hari telah berlalu. Dan apotek kekaisaran serta para dokter wanita masih ada. Saya punya bukti baru. Ketika Ibu Selir Huang berkunjung di istana, dia juga telah memesan dokter ses dari apotek imperial untuk mendiagnosis dia. Ibu Huang adalah judul ibu jika ia mati dari kesalahan diagnosa. Siapa yang akan bertanggung jawab? Apotek imperial merupakan bisnis istana dalam ini, tidak akan membahas dalam istana imperial. Maksud Anda, sudah saya bilang jangan bawa kembali. Yang terpenting jika Anda tidak dapat membersihkan rumah, maka bagaimana Anda dapat membersihkan dunia? Konsort Yang Mulia, saya sarankan guru Anda untuk mengeksekusi rekan Yang Mulia untuk membuat standar untuk pengadilan. Saya Wu Shang, kami sarankan hal yang sama. Ketika istri saya, Jiang, memasuki istana untuk melihat kepada permaisuri beratnya setelah bilang itu, dia dengar cara menggantung bangsawan telah bertindak sesuai dengan sukanya sendiri. Jadi yang satunya mengirim seseorang untuk mengatakannya. Dia tidak berharap bahwa harga yang bangsawan untuk menutup pintu dan menolak untuk mendengarkan. Ini adalah tindakan unfilial. Ini adalah tindakan norak. Kepentingan Anda selalu jelas. Saya mohon kudus kepada Anda untuk hukuman berat atas permintaannya. Omong kosong. Saya mengunjungi Renshaw istana setiap hari, kok gak pernah dengar juga sih. Yang terhormat, saya tahu informasi mengenai ini. Beratnya pernah memberitahu pentingnya dalam air mata. Bagaimana ada selir yang mengecewakan? Tahukah saya bahwa pada konsul bangsawan kembali ke modal? Dia telah melindungi koloniat kaisar, jadi kudus Anda sangat menyukainya. Namun sekarang situasi berbeda. Jika setiap menteri hanya dapat mendapat balasan dan tidak dihukum. Kalau begitu seperti apa caranya? Pesanan di mana? Jadi saya maafkan Anda untuk dihukum bahwa orang kudus. Mohon kudus Anda untuk hukuman bahwa rekan yang bangsawan. Itu cukup. Berapa banyak Anda akan mengarahkan saya?
Ada yang perlu saya katakan. Dia berani datang ke istana kekaisaran? Kudu selir di istana dalam tidak menjadikan mengganggu politik. Kata bangsawan tersebut datang ke istana kekaisaran tanpa pesanan undang-undang, dia harus dihukum berat. Komentar bangsawan sangat sakit, sehingga Kembalikan dia tidak bisa berpikir gaunnya. lurus. Tidak perlu untuk itu. Karena saya memiliki keberanian untuk memasuki aula Feng Tian, saya tidak berencana untuk kembali hidup. Saya mau tanya semua menteri, atas nama siapa ya kakak, adakah yang kecewa dengan saya? Adakah yang bosan dengan saya? Ada ribuan wanita di istana yang sakit dan tidak bisa mendapat pengobatan. Mereka hanya dapat mendiagnosis diri sendiri dan menggunakan obat apapun yang mereka kira akan berfungsi. Selama 100 tahun terakhir, berapa orang yang bermasalah dengan itu? Berapa banyak orang telah meninggal berbagai penyakit? Pelipis dapat melayani bubur ke orang buruk. Lalu sebagai jenis bangsawan, kenapa saya tidak bisa mendistribusikan kesopaannya untuk menyembuhkan orang-orang tersebut? Dochles hanya judul. Ini bukan posisi resmi dan tidak menggunakan uang apapun. Mengapa Anda sangat agresif dan memberikannya sebagai selir wanita jahat? Mengapa kamu ingin membunuhku? Bicara dengan lancar dan penuh pujian. Bagaimana mungkin aturan istana dalam bisa dengan mudah diubah hanya karena keinginan pribadimu? Dulu semua dokter adalah laki-laki. Sang selir mulia sedang membuat dokter perempuan. Itu mengacaukan tatanan dan tidak bisa diterima oleh keadilan. Karena keadilan yang kamu bicarakan, perempuan di istana tidak bisa didiagnosis ketika mereka sakit. Karena tatanan yang kamu bicarakan, setiap kali seorang perempuan sakit, dia hanya bisa didiagnosis oleh seorang laki-laki dengan layak di antaranya. Ini. Tapi ketika aku menjadi pejabat dulu, aku telah diperintahkan oleh Kaisar untuk menyembuhkan penyakit Ibu Suri Xiangsheng dan putri dari negara Boni. Bagaimana mungkin itu menjadi prestasi dulu tapi sekarang menjadi pelanggaran? Apa bedanya dokter perempuan sekarang dengan aku dulu? Selir mulia, kami telah mendengar kata-katamu dengan jelas. Namun urusan negara tidak boleh dicampuri oleh seorang selir. Kamu harus segera kembali ke istanamu. Benar, kembali ke istanamu segera. Jika kalian semua berpikir bahwa menyelamatkan orang adalah dosa, maka aku bersedia bunuh diri saat ini juga, agar kalian bisa mempertahankan tatanan istana dan negara. Selir mulia, jangan. Selir mulia, kamu menggunakan kematian untuk mengancam para menteri. Tidak heran yang mulia tidak menerima nasihat kami. Dup Wang, bukankah nyawaku yang kamu inginkan? Yang mulia, Yu Dongyang sudah datang. Kaisar yang sudah pensiun memiliki perintah, silakan dengarkan. Aku masih di sini. Mengapa dia memberikan perintah? Yang mulia, perintah Kaisar yang sudah pensiun tidak ada hubungannya dengan politik itu, hanya deklarasi dosanya sendiri. Para menteri silakan berlutut dan dengarkan ini. Aku berada di Istana Selatan ketika tanpa sengaja mendengar tentang apa yang terjadi di istana, jadi aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepada semua orang. Dokter perempuan adalah sesuatu yang aku perintahkan selama ekspedisi utara. Aku mendengar bahwa banyak orang kehilangan rumah mereka karena perang. Banyak perempuan dan anak-anak memiliki penyakit, tetapi tidak memiliki akses ke perawatan medis. Jadi aku memerintahkan Hang untuk melakukannya. Hang hanya bertindak sesuai dengan perintahku, tapi aku tidak menyangka ini akan memulai perselisihan di istana. Aku sangat malu dan menyesali perbuatanku sendiri, jadi aku menulis ini untuk menyatakan dosaku sendiri. Apa yang semua orang bicarakan adalah karena aku itu salahku karena membantunya melawan kalian. Tidak ada hubungannya dengan orang lain, ditulis oleh diriku sendiri. Kaisar yang sudah pensiun membuat perintah yang baik ini demi rakyat di negara ini. Kami malu, kami menerima perintahnya.